Indonesia Jaya. Terima kasih Pak Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Rafli. Saya diminta oleh Pak Adil Karim selaku Ketua Umum ALFI DKI dalam rangka untuk mengisi pembicara di acara webinar ini. Adapun saya perkenalkan diri, ini profil saya. Saya mungkin masih dalam konteks junior di sini karena saya bukan pelaku bisnis, tetapi saya pernah mengerjakan beberapa kerjaan yang dilakukan oleh Indosat pada waktu itu dengan PT di Indonesia, ya, di mana kami pada waktu itu membangun suatu sistem dulunya disebut Edi Kepabeanan atau sekarang berkembang menjadi NSP dan berkembang lagi sekarang menjadi CSA. Mungkin pengalaman apa yang saya lakukan di dalam proses diversifikasi ya dalam hal mengenai logistik dan supply chain. Ini memang ada beberapa yang saya ketahui bahwasannya memang bukan keterlambatan sebetulnya di dalam mengantisipasi persaingan global atau yang saya sebut borderless. Karena memang semuanya borderless dan juga seamless, ya, semuanya caranya adalah kecepatan, kemudahan, dan kecepatan. Nah, ini mungkin yang menjadi suatu ringkasan daripada sebelum saya masuk kepada materi yang mungkin juga singkat saja karena saya melihat dari senior bapak-bapak yang ada di pengurus ALFI dan pelaku usaha juga, Pak Gagan dan Pak Nofrizal, tadi Pak Tris dan Pak Adil. Mungkin ini sharing saja Pak dari apa yang saya sebagai pelaku penyedia jasa layanan, di mana pada waktu itu kami melayani government atau pemerintah untuk melayani masyarakat atau yang kita sebut layanan G2B. B2B-nya kami memang menjalankan untuk beberapa logistik yang lainnya. Mungkin ada beberapa latar belakang, dan latar belakang ini yang paling utama adalah ada beberapa pandemi. Pandemi ini ada menyebabkan beberapa kegiatan usaha. Jadi kalau saya lihat memang lumpuh secara ekonomi, tapi sebetulnya secara logistik ada yang bertumbuh, bahkan ada yang untung. Ya, yang kedua memang sudah tidak ada lagi Pak. Jadi waktu kami membuat sistem EDI, basic daripada e-commerce betulnya. Itu yang paling utama. Jadi di mana tatap muka itu tidak ada lagi. Artinya semua bukan online Pak. Semuanya adalah re-engineering daripada bisnis proses, daripada peraturan. Yang kedua juga kebijakan, ya, baik di instansi atau yang kita sebut dengan other government agency, ya. Yang ketiga adalah di sisi trader. Nah, ini yang mungkin menjadi pengalaman saya bagaimana melakukan suatu bisnis dengan melayani tanpa tatap muka. Memang diawali dengan suatu teknologi terdahulu, yaitu teknologi EDI menggunakan X25, tapi memang juga membuat suatu sistem yang memang penuh dengan perubahan-perubahan kebijakan maupun regulasi. Nah,
Yang ketiga adalah kita bicara e-government, related dengan apa yang kita sebut sekarang ini menjadi e-commerce. Jadi government ini bukan bicara mengenai pemerintah, tetapi suatu badan usaha ataupun suatu usaha yang sifatnya fisik menjadi elektronik. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi ada G2G, ada B2B, ada B2C, itu adalah e-government sebetulnya. Yang kami atau saya pelajari di tahun 2000, Pak. Jadi memang sudah tidak ada lagi tatap muka, seperti yang saya sampaikan. Nah, yang keempat adalah ini industri 4.0 ini sebetulnya terkait dengan supply chain, di mana supply chain ini semua sudah robotik dan semua juga sudah otomasi. Jadi kalau otomasi itu mungkin masih menggunakan orang. Kalau robotik dia udah full fulfillment-nya semuanya adalah mekanisasi dan elektronik. Yang kelima adanya Inpress. Saya melihat ada Inpress nomor 5 tahun 2020 mengenai National Logistic Ecosystem, ya, di mana di situ memang ada suatu ekosistem yang memang terpisah. Ada ekosistem yang memang terjadi antara G2G, ya, juga ekosistem yang terjadi antara G2B. Nah, yang selanjutnya adalah Viata Dokumen. Nah, kenapa saya sampaikan di sini Viata Dokumen? Karena memang untuk persaingan kita ke internasional. Jadi di dalam dokumen Viata ini memang itu yang dilakukan atau yang diterima oleh pihak negara tujuan ataupun dari negara asal ke negara tujuan. Nah, yang terakhir adalah peningkatan pelayanan logistik. Ini mungkin yang menjadi isu, ada 7 isu yang saya sampaikan di sini. Bagaimana pelayanan logistik dan rantai pasok dengan melakukan diversifikasi dan sinergitas ALFI ataupun Ali, ya, sorry, ini kebalik nih, Ali. Nah, mungkin di sini memang konsentrasinya adalah tadi Pak Nofrizal sudah sampaikan harus ada suatu LSP, Logistic Service Provider, ya, di mana di situ fungsi dari LSP ini harus di bawah ataupun disepakati oleh ALFI ataupun Aptrindo dan asosiasi yang lain. Itu mungkin yang menjadi pembicaraan atau sharing saya pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Next. Nah, mungkin ini sekilas saja industri 4.0. Ini ada semua di internet. Tapi di sini yang saya garis bawahi adalah ini adalah common sense yang memang sudah terjadi. Jadi sewaktu revolusi industri tahun 1930 itu juga sudah terjadi, di mana perubahan-perubahan dan pasar ataupun produsen serta market share-nya juga berubah. Maka yang terakhir adalah di 2020 ini, itu memang disruptif sangat-sangat dominan. Ya, jika memang kita berbisnis dengan sesuatu sistem yang masih konvensional, ini akan ke disruptif atau kita harus mencari peluang ataupun inovasi. Ya, sebetulnya langkah-langkahnya ini lebih banyak ke inovasi. Next. Nah, ini yang maksud saya yang harus dibangun. Pemahaman ini adalah pemahaman bagaimana kita membangun suatu sistem, baik itu yang bersifat behavior dan environment. Ya, inilah yang namanya e-government sesungguhnya, yang memang dari tahun 2000 sampai saat ini semua sistem ataupun semua prosedur ataupun kebijakan regulasi itu memang harus menerjemahkan adanya suatu komponen yang bersifat terintegrasi. Nah, terintegrasi ini adalah bicara mengenai apa yang sebelah kiri ini yang saya sampaikan adalah Alfi atau Ali.
saya ketik itu ya. Dalam hal ini adalah suatu perusahaan dengan berhubungan dengan semua pihak. Maka yang berhubungan itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang sudah memang disepakati dan informasinya memang digunakan. Baik itu yang ke publik atau ke consigning maupun yang ke pemerintah dalam ini related institution ataupun ke B2B-nya. Nah, ini yang mungkin menjadi pola pikir yang bisa saya sampaikan atau saya share sewaktu saya membangun namanya Edi Fabiana. Jadi di sini memang semua memang harus paperless. Jadi semua tidak ada lagi yang based on paper. Nah, ini yang mungkin menjadi suatu syarat mutlak bagaimana behavior dan environment di masing-masing electronic government ini bisa menjalankan suatu pertukaran data ataupun informasi yang memang dibutuhkan. Jadi bukan lagi informasi yang tidak dibutuhkan menjadi data sampah. Kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi tolak ukur atau pola pikir baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku usaha dan masyarakat atau yang kita sebut consigning di dalam konteks logistik ini. Next. Dengan ada juga tadi impres yang sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Nofri bahwasannya memang dan Pak Gagan, saya cuma menambahkan saja bahwasannya ini memang harus dibangun. Yang harus dibangun artinya bukan harus bangun semua, tidak. Kolaborasi dan kerjasama itu yang paling penting. Diversifikasi juga penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan investasi yang sudah ada. Kira-kira begitu, di dalam memproses suatu data dan informasi. Karena kalau diserahkan semua ke pemerintah juga, dalam hal ini juga pemerintah sebagai regulator cukup keberatan. Ataupun mengenai biaya juga berat juga, karena mereka harus melayani semua stakeholder-nya. Nah, mungkin dengan adanya Alfi dalam hal ini bisa menjadi suatu jembatan di mana terbentuknya tadi yang disebut Pak Nofri Rizal adalah RSP. Nah, RSP ini mungkin disepakati sebagai clearing house. Kalau kami di telekomunikasi selalu menyebut clearing house, karena itu menjadi suatu kesepakatan antara anggota daripada asosiasi ataupun badan. Kalau di kami telekomunikasi itu BRTI, Pak. Nah, itu yang menjadi harga ataupun biaya yang sudah disepakati oleh pengguna jasa telepon seluler. Jadi itu sudah menjadi suatu kesepakatan di antara penyelenggaraan. Mungkin konsepnya konsep telekomunikasi, Pak, di sini yang paling pas menurut kami, agar semua anggota ataupun agar semua penyelenggara itu tidak lagi melakukan suatu reinvestment. Ini yang paling penting di sudut sebelah kanan ini. Karena di situ adalah community. Nah, ini yang kita berbicara kolaborasi dan sinergisitas, yang artinya secara front end dan back end-nya ini kita lakukan penggunaan bersama, kira-kira begitu. Tapi memang harus ada wasit, Pak, di sini, Ibu. Wasit dalam arti kata kebenaran atas informasi dan data yang dipertukarkan. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan saya aja di dalam latar belakang ini. Next. Ini lebih detailnya adalah yang mau saya sampaikan adalah beberapa pelaku-pelaku usaha yang sekarang ada, yang pada kenyataannya semuanya sudah ada dan terintegrasinya memang belum, ya. Nah, ini yang mungkin menjadi PR daripada pelaku bisnis sebetulnya. Karena kalau dari pemerintah kembali lagi, saya melihatnya mereka sudah disibukkan dengan kebijakan, sudah disibukkan regulator. Mungkin ini bisa menjadi suatu catatan di kita di dalam konteks diagram ini. Sebetulnya yang paling kanan ini yang harus menjalankan adalah trader ataupun pebisnis pengusaha, di mana
ada beberapa asosiasi yang memang harus melakukan intersection kepada pemerintah dalam hal masalah regulasi. Jadi usulan kami di sini memang melihatnya harus ada suatu sistem yang memang sudah dilakukan oleh pihak kedua yang memang mengurusi dari semua anggota. Karena anggota ALFI sendiri saya melihatnya adalah anggota yang industrinya berbeda-beda, bisnis prosesnya juga berbeda-beda, tapi bicara persaingan dengan B2B-nya juga cukup tinggi, persaingan juga terhadap borderless-nya juga cukup tinggi. Maka perlu adanya suatu kesepakatan di mana sebelum kita menjalankan national logistik ekosistem itu memang harus ada suatu kesepakatan yang memang harus ada pihak kedua yang harus ditunjuk. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nofriza bahwasannya ada logistik service provider. Itu sangat penting karena supaya investasi juga tidak dilakukan, tetapi dibantu daripada penyediaannya. Nah, nanti bagaimana kebijakan daripada ALFI, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, tapi ini merupakan usulan untuk menerjemahkan namanya National Logistic Ecosystem. Cara lain untuk membuatnya seperti itu. Next. Nah, kita masuk kepada rantai pasok. Jadi intinya ini dipercepat aja, Pak, mohon izin, Bu. Jadi memang kita sama-sama tahu bahwa yang terpenting di sini semua paperless itu harus berjalan. Intinya adalah semua dicatat di dalam suatu komputer. Itu yang terpenting. Ya, ini dari behavior yang sekarang ada. Tercatatnya di paper bisa jadi semua tercatat di salah satu alat ataupun namanya komputer ataupun di Android pun tidak ada masalah karena nanti pertukaran datanya akan bisa dilakukan. Next. Nah, ini juga paperless, ini integrasi itu memang dibutuhkan suatu paperless, ya, bukan lagi based on paper. Jadi kalau paperless semua informasi itu disepakati, maka ini bisa dilakukan suatu integrasi. Jika paperless tidak semuanya, sudah pasti nanti datanya akan anomali dan ini harus dilakukan suatu cleansing data. Jadi ada juga penyelesaiannya, ya, dalam hal mengenai data dan informasi atau yang kita sebut nantinya menjadi data analitik, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh semua pelaku usaha di dalam mengantisipasi tadi borderless dan seamless tadi. Artinya kita sudah tidak bermain dengan paper, tapi sudah paperless semua. Dan re-engineering juga mungkin akan terjadi di sini. Re-engineeringnya adalah mengenai kecepatan ataupun ketepatan. Artinya kalau kecepatan ya sudah pasti semua menggunakan alat-alat elektronik, kira-kira begitu. Atau bicara tadi, supply chain-nya sudah berubah semua. Tidak ada lagi yang menggunakan orang. Nah, ini mungkin yang menjadi antisipasi untuk kedepannya kita menjadi pelaku usaha baik itu di negara kita domestik maupun di internasional. Next. Lanjut. Next. Lanjut terus. Ini tadi sudah, lanjut. Lanjut. Nah, balik Pak, kelewat. Iya. Nah, mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dadan ya, dan Pak Nofri juga. Jadi mau saya tambahkan di sini bahwa semua yang ada sekarang ini tetap dilakukan paperless semua. Jadi apapun sistem yang nanti berintegrasi atau sistem yang tadi akan menjadi data analitik, jikalau
inputan ataupun masukan datanya itu masih on paper, ini akan terjadi anomali. Nah, ini yang menjadi going concern supply chain yang sesungguhnya, yang dimana ada flow of money, ada flow of information, dan flow of goods. Nah, ini yang menjadi going concern bagaimana kita menjalankan sesuatu yang memang lebih kepada kecepatan, ketepatan, dan biaya yang efektif. Next. Nah, di dalam melakukannya ini di Kanada. Kanada itu adalah negara yang memang secara importnya cukup banyak juga, tapi ekspornya banyak. Mereka sudah melakukan suatu inovasi-inovasi. Jadi di sebelah kanan ini teknologi dan based on inovasi. Jadi inovasi itu dari behavior dan environment, Pak, Ibu. Jadi bukan dalam hal mengenai follower, tapi based on dari behavior dan environment. Nah, ini yang menjadi suatu posisi aktivitas yang memang harus dilakukan menjadi suatu paperless atau elektronik. Nah, di dalam melakukan elektronik tadi, accessibility juga sangat penting. Artinya di dalam prosesnya ada beberapa memang yang di Kanada itu bicaranya mengenai suatu proses yang cepat, tepat, dan dengan waktu dan biaya yang murah. Artinya accessibility-nya tidak harus dengan 3G atau 5G, kira-kira begitu, Pak. Ya, karena itu biayanya cukup tinggi dan harus bulanan. Nah, ini yang menjadi problem juga di kita, karena biaya telekomunikasi walaupun dengan kuota tetap dibacanya itu menggunakan pulsa, Pak. Jadi kuota itu konversi daripada pulsa sebetulnya. Maka kuota itu menjadi brandnya saja atau penjualannya secara operator. Tapi kalau untuk operator atau layanan jasa telekomunikasi yang fixed pun ataupun yang menggunakan VSAT itu cukup mahal, gitu ya. Nah, yang terakhir sebelah kiri adalah security, di mana security ini sangat penting. Security bukan kita belanja security, Pak, bukan. Kita harus menentukan apa tadi yang menjadi syarat, informasi apa yang harus dipertukarkan. Yang kedua juga apa yang harus menjadi data yang harus disimpan, informasi yang harus disimpan. Artinya kesepakatan tadi. Kolaborasi kalau tidak ada kesepakatan juga tidak terjadi, Pak. Ataupun sinergitas terjadi tapi tidak ada kesepakatan juga tidak terjadi. Nah, maka yang dipertukarkan di dalam dunia ICT adalah tadi informasinya. Maka dijamin security dari masing-masing pihak itu terjaga. Jadi bukan hanya dalam konteks semua data kita berikan, tidak. Gitu. EDI waktu saya bangun juga hal yang sama, Pak. Semua informasinya harus kita lakukan mapping, ya. Yang kedua kita lakukan formatting. Formatting yang artinya kita menyesuaikan isi formnya tadi di dalam satu aplikasi. Jadi yang ditransfer itu adalah code. Nah, yang ketiga adalah routing. Routing ini menggunakan suatu akses ataupun connectivity yang cukup murah. Zaman dulu kita menggunakan RAS, Pak. Tapi sekarang dengan internet base malah jadi lebih mahal, kira-kira begitu. Karena kalau pakai RAS itu lebih murah karena point to point. Kalau internet tadi memang secara prinsip anywhere, any place, Pak. Tetapi secara security terkait dengan pipanya memang kita harus jaga dengan tadi melakukan suatu kesepakatan informasi yang data-datanya tidak semuanya disampaikan. Ini sebagai contoh di Kanada. Next. Nah, ini pemahaman kami atau saya dalam hal mengenai carrier dan provider di dalam pelaku usaha di logistik. Maka di sini yang terjadi adalah adanya RC dan adanya airline, di mana di sini menjadi suatu kekuatan di dalam logistik. Nah, yang membedakan adalah waktu. Ini yang menjadi going concern, bagaimana di airline lebih cepat
karena tidak ada yang 1 kali 24 jam, bahkan kurang mungkin ya 1 kali 24 jam airline. Tapi kalau di sea itu dia lebih lama. Nah mungkin ini menjadi juga paperless yang harus dilakukan adalah dari sisi seaport ataupun di airportnya. Nah ini juga menjadi suatu PR kita bersama di dalam menjalankan paperless tadi untuk menjadikan suatu sinergitas ataupun diversifikasi usaha tadi. Ini gambarannya Pak. Next. Nah, mungkin tadi yang disebut LSP tadi, artinya di sini saya sampaikan adalah sebagai logistic net, gitu. Karena logistic net ini menjadi suatu improvement buat semua pihak, khususnya di kalangan Alfi, Aptrindo ataupun semua asosiasi pelaku usaha yang melakukan integrasi, ya. Artinya dan atas pelaksanaannya juga disepakati oleh semua masing-masing asosiasi. Maka akan terhubunglah suatu informasi yang memang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Ini sebagai contoh gambarannya, Pak. Nah, dari sini next. Ini yang harus kita mapping. Ini yang kita harus konversikan. Ada beberapa yang mengenai perizinan tadi. Nah, ada juga yang beri informasinya saja, ada juga yang goods-nya yang harus dicek secara fisik kan gitu. Ada juga bicara payment ataupun bea masuk dan PNBP lainnya. Nah, ada 33 perusahaan dalam hal ini. Jadi ini yang menjadi going concern bagaimana kita mengintegrasikan dengan pihak OGA, Other Government Agency. Oh, ini duplikasi. Next. Ini gambaran besar aja EDI, mungkin sudah pada paham karena sudah diimplementasikan dari 2002 sampai saat ini, sudah diambil oleh Bea Cukai dengan CESA-nya. Next. Mungkin prinsipnya Pak yang paling penting. Jadi kalau EDI itu sebetulnya sistem. PT EDI Indonesia adalah perusahaannya, joint venture antara Pelindo dengan Indosat waktu itu, tapi sudah dibeli dari Indosatnya oleh swasta. Prinsipnya adalah seperti ini Pak. Jadi yang dipertukarkan adalah informasi bukan data. Jadi kita selalu membuat suatu code pada waktu itu. Nah artinya Pak, accessibility-nya, connectivity-nya sangat-sangat ringan. Mungkin cuma 9,6 kilobyte Pak. Makanya menggunakan line telepon waktu itu bisa. Nah tapi apakah konsep ini dengan accessibility-nya sudah hilang? Tidak. Karena untuk bicara konversinya bisa ke internet ataupun menggunakan GPRS, bahkan Edge aja bisa, kira-kira begitu. Nah ini yang menjadi pedoman atau prinsip daripada EDI. EDI itu sistem, jadi bukan PT EDI. Sistemnya memang melakukan reformatting, melakukan remapping, dan melakukan routing. Nah itu yang menjadi pertukaran data bisa terjadi dengan informasi yang sudah disepakati. Saya kira begitu. Next. Nah, EDI ataupun sistem EDI itu adalah yang ujungnya adalah nanti e-commerce. E-commerce itu adalah pelaku-pelaku usaha yang memang sudah paperless semua, Pak. Jadi bukan lagi ada e-commerce, hanya marketplace, ya. Marketplace ya layanan toko elektronik sebetulnya. Tapi kalau bicara e-commerce, itu semua pelakunya sudah melakukan namanya paperless. Jadi tidak ada lagi yang based on paper ataupun diturunkan, dicetak lagi, ditulis lagi, ditandatangani lagi atau menjadi proses yang manual. Tapi semuanya sudah berkolaborasi dan sudah sinergi dengan paperless tadi. Tidak ada lagi yang based on paper. Next. Ini juga e-commerce, bisnis elektronik tadi, ya. Jadi semuanya sudah paperless intinya di situ juga. Next. Nah,
memang kelebihan dan juga jadi kelemahan dalam pelaku usaha, khususnya di disruptifnya terhadap SDM ya Pak ya. Sudah pasti, jadi tidak ada lagi tatap muka di sini ya, semua lebih cepat, dan kebijakan-kebijakan yang tadinya 3 hari atau sebulan barang belum sampai sudah bisa terkirim, kira-kira sudah terkirim informasinya terlebih dahulu ke pihak-pihak yang memang membutuhkan. Nah, jadi dengan virtual ataupun kita melakukan video conference seperti Zoom saja, itu sudah melakukan suatu bagian daripada e-commerce. Jadi e-commerce itu memang sudah tidak ada lagi tatap muka. Tadi yang saya sampaikan menjadi isu utama pandemi ini, dan menjadi suatu bisnis, line of business daripada pelaku usaha di logistik dan supply chain ini, ya harus menggunakan informasi, communication, dan telekomunikasi yang sudah berbasis paperless, Pak. Next. Nah, saya mau bicara mengenai autentikasi, karena ini menjadi suatu pedoman penting juga, ya, di dalam kita melayani atau men-serve suatu consigning atau suatu pelanggan ataupun mitra kita sebagai B2B. Jadi bukan bicara track and trace yang sifatnya hanya memantau barang datang, ya, tetapi juga kebenaran atas barang tersebut. Ini memang pembelajaran saya ya di dunia security printing dan di dunia security banknote. Jadi pada saat itu memang semua diotentik, baik itu isi barang, kontainer, maupun sampai kepada palet dan sampai kepada parent child-nya. Nah, artinya kalau kita sudah bicara paperless, kalau kita sudah bisa bicara pertukaran data, karena yang dikirimkan adalah KUD, maka KUD itulah menjadi syarat utama untuk peredaran barangnya tadi. KUD inilah yang nanti akan menentukan barang itu sampai dan barang itu sesuai dengan pesanan, barang itu sesuai dengan papernya ataupun dengan paperlessnya. Jadi tidak ada lagi barang yang salah kirim, tidak ada lagi barang itu tidak tracing. Ya, kalau tracknya adalah bicara mengenai informasinya, tracingnya adalah untuk pembuktian terbalik. Next. Nah, ini ada beberapa kondisi yang nantinya bisa dilakukan setelah paperless tadi, dan setelah ada pertukaran segala macam, maka kita bisa menyebut dengan menggunakan barcode atau QR code, atau lagi satu lagi dengan 2D code. Ya, tiga-tiga itu berbeda. Bagaimana cara menggunakannya adalah dari tingkat level pengamanannya saja. Kalau barcode ya memang bisa dibaca menggunakan handphone. Next mungkin. Ini next. Nah, ini mungkin parameter matriksnya. Jadi dalam hal menggunakan code tadi modelnya bermacam-macam. Dan code ini memang dilekatkan pada saat barang itu datang, barang itu didistribusikan, dan barang itu masuk ke rantai pasok lainnya, apakah ke agen atau ke toko. Maka code ini menjadi unik. Nah, penggunaan code unik ini juga kita juga mungkin sudah mengalami juga kalau belanja di Alfamart dan Indomaret, ya, itu memang dia mempunyai code yang memang mereka menjadi anggota atau member, ya, untuk consumer goods. Maka mereka bisa membaca dengan suatu alat yang memang sudah diberikan oleh providernya untuk membaca jenis makanan dan minuman ataupun bahan-bahan yang lain. Nah, ini menjadi matriks bagaimana penggunaannya. Jadi kita melihat daripada environment dan behavior-nya lagi, Pak, Bu. Sebelah kiri itu adalah teks, di mana kita sebut teks, dia bisa pakai RFID, dia bisa pakai barcode, dia bisa pakai QR code, dia bisa pakai 2D code. Kira-kira begitu. Next.
Nah, ini next lagi barcode yang lainnya. Next. Next lagi. Ya. Next. Nah. Ini, Mas. Ya. Ini penjelasan kesimpulannya terakhir dari saya di dalam suatu proses logistik. Jadi bukan hanya melayani di dalam online-nya saja, tetapi juga harus mempunyai suatu informasi yang memang berguna untuk pihak-pihak lain, Pak. Nah, untuk menentukannya di dalam logistik pasti ada flow of goods, maka barang itu harus diotentik supaya di dalam prosesnya tidak ada lagi counterfeit atau smuggling. Nah, ini yang menjadi suatu layanan elektronik ya berbasis keamanan itu memang menjadi nilai tinggi saat ini. Itu yang menjadi kenyamanan daripada consigning, kenyamanan daripada mitra-mitra pelaku usaha juga, B2B-nya, bahkan menjadi suatu data analitik untuk asosiasi, khususnya di Alfi. Maka setiap peredaran barang yang moving, peredaran barang yang in dan out dari border misalnya, itu bisa terlacak atau tracing dan juga bisa di tracking posisinya ada di mana. Nah, ini yang menjadi utama di dalam dunia logistik dan supply chain atau rantai pasok tadi. Mungkin ini yang terakhir ya, nggak salah. Ada lagi? Oh, ini gambarannya saja. Terus, ini yang tadi yang QR code dan barcode tadi. RFID dengan label, ya. Ini yang digunakan di kartu, Pak, di kartu e-money, ya. Jadi juga kontrol dari gate in, gate out. Waktu itu saya usulkan ke JCT untuk menggunakan pas, ya. Waktu itu di PT Koja, kalau nggak salah. Tapi teknologinya belum ada waktu 2006. Saya membuat suatu kartu yang sifatnya memang bisa dibaca melalui barcode seperti itu. Jadi untuk tracking in dan out daripada PT Koja waktu itu. Next. Ini sudah teknologi RFID juga. Next lagi. Ini teknologi RFID ya yang bisa ditempelkan atau teks juga seperti ini. Nah, mungkin bisa diimplementasikan di media plastik, paper maupun besi tadi kita sudah sampaikan. Next. Next. Nah, mungkin demikian Bapak dan Ibu, kiranya bisa dapat masukan untuk Bapak dan Ibu, ataupun saya masih melihat bahwa logistik dan rantai pasok di Indonesia cukup besar, Pak, pasarnya, dan persaingannya juga sebetulnya kalau dulu kita punya PT Pos gitu ya, kalau ditanya alamat ke taksi nggak tahu, Pak, tapi kalau ke tukang pos tahu gitu. Nah, itu sebetulnya satu kata kunci di mana layanan logistik sampai ke titik terakhir. Artinya otentik terhadap rumah orang di dalam rumah itu, yang tahu kurirnya, Pak. Jadi jasa kurir di logistik itu berpotensi besar ya di dalam menjalankan suatu usaha mengenai peredaran barang di domestik kita sendiri. Mungkin kata kuncinya adalah semua memang berubah dengan behavior dan environment, ya. Dan sistem itu bukan dewa. Sistem itu adalah mengikuti kemajuan zaman. Yang mengikuti kemajuan zaman adalah behavior dan environment-nya, Pak.
Sistem itu on demand pasti itu aja sih Pak, nggak ada lagi ya. Teknologi apapun itu sama Pak. Jadi yang berubah itu hanya versionnya saja gitu kira-kira. Tapi yang berubah adalah di kita ini layanan itu adalah behavior dan environment itu. Maka jika ada pandemi next lagi, kita udah siap, kira-kira begitu Pak, kata kuncinya. Mungkin itu dari saya, Pak Adil, Pak Gagan, Pak Nofrizal, dan Bapak Ibu sekalian, anggota ALFI dan Aprindo, saya ucapkan terima kasih. Membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Alfi, Alfi, ayo maju, maju, maju. Junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya.
Ayo maju, 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 junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya.